يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu sanna bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma usan jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada as-salihin. As-sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin. Thumma usan jami'il malaikatil muqarrabin. Khususan la abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina, khususan jami' masyayikhina wa asatidina. Thumma usan jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat masyariqil ardh wa magharibiha barriha wa bahriha al-ahya'i minhum wal amwat. Thumma usan Muhammad Muhyiddin tajul mafakhir wa ila Aisyah nurul ummah. Thumma usan Muhammad Siddiqul Amin. Thumma usan Muhammad Al-Faruq. ثم وصل زوجتي وإلى جميع تلاميذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر آمين. Untuk para pihak yang ikut membantu, memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk virus corona, supaya oleh Allah Subhanahu wa taala cepat diangkat khususnya dari Indonesia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk para mufassir, untuk para ahli nahwu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Sekarang kita mengkaji tentang i'rabul Quran. Kemarin kita sebenarnya sudah siap, akan tetapi karena ada kendala teknis menjadi tidak bisa dilanjutkan. Kita sudah sampai pada ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya. Sebagaimana yang sering saya tegaskan, kalau seandainya kita sedang menganalisis teks Arab, apakah itu kitab, apakah itu Quran, apakah itu hadis, sama itu logikanya. Ya,
harus berangkat pada sesuatu yang sangat sederhana, terus menuju pada sesuatu yang lebih kompleks begitu. Ya. Yang nalar berpikir tahapannya, kita tegaskan, berpikir tentang kalimat. Tentang kata, selesaikan dulu. Langsung masuk pada i'rab. Langsung masuk pada jumlah yang laha mahallun minal i'rab dan la mahalla laha minal i'rab. Logika berpikir yang harus kita kembangkan ketika kita menghadapi teks Arab selalu begini. Pun juga demikian ketika kemudian misalnya kita menghadapi ihdinas siratal mustaqim. Maka pertama kali harus kita tegaskan, ini isim fi'il apa huruf? Identifikasi kalimat. Ini isim fi'il atau huruf? Ini isim fi'il atau huruf? Ini isim fi'il atau huruf? Itu begitu. Ya. Ihdi misalnya, ini adalah kalimat fi'il. Ya. Untuk para pemula harus konsisten ketika kemudian kita bertemu dengan lafadz yang kita yakini sebagai kalimat fi'il, tanyakan minimal 4 hal. Yang pasti itu 4 hal. Ya, yang pasti itu 4 hal. Yang selanjutnya insidental. Tidak pasti. Tapi yang pasti, apakah orang itu yang sedang menganalisis teks itu adalah pinter atau tidak pinter, itu sama. Ya, ketika menghadapi lafadz yang itu diyakini sebagai kalimat fi'il, mesti ditanya, ini kira-kira fi'il madhi, mudhari, atau amar. Itu mesti begitu. Ya. Kalau ini sudah selesai, tanyakan selanjutnya, ini kira-kira mabni ataukah mu'rab. Ya. Kalau seandainya ini sudah selesai, selanjutnya, apakah ini termasuk dalam kategori maklum atau majhul? Dan yang selanjutnya adalah, apakah ini termasuk dalam kategori lazim atau muta'addi? Itu semacam itu. Gitu. Sekarang kita mulai dari analisis pertama. Ya. Kalau pemula tidak melakukan tahapan-tahapan berpikir semacam ini secara hierarkis, secara sistematis, kadang ada yang lepas. Ya, kadang ada lepas. Ini harus konsisten. Bagi para pemula, berpikir fi'il yang pertama itu adalah mabdi mudhari amar, yang kedua mabni mu'rab, yang ketiga maklum majhul, yang keempat adalah lazim muta'addi, itu merupakan sebuah keharusan agar tidak lepas. Diurut aja dulu. Nanti kalau seandainya pinter, ini akan dilalui proses ini, tapi cepat. Apakah ihdi ini termasuk dalam kategori fi'il mabdi, mudhari atau amar? Ini termasuk dalam kategori fi'il amar. Ya kan? Karena fi'il amar bukan fi'il mudhari, ini mutlak mabni. Tidak ada fi'il amar yang mu'rab. Cuman mabninya fi'il amar itu ada 4 secara umum. Ada yang mabnun ala sukun, ada yang mabnun ala hadfi harfil illati, ada yang mabnun ala hadfin nuni, ada yang mabnun ala al-fathi. Fi'il mudhari akan mabnun ala sukun, ala hadfi harfil illati, ala hadfin nuni, ala al-fathi. Itu tergantung pada apa, Ustaz? Tergantung pada realitas yang kita temukan tentang fi'il mudhari itu. Kalau seandainya kebetulan adalah sahihul akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un, ya ini. Kalau kebetulan mu'tallul akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un, ya ini. Kalau seandainya kebetulan berupa af'alul khamsah, ya ini. Kalau kebetulan fi'il mudhari itu kebetulan bertemu dengan nun taukid, ya ini. Itu semacam itu. Jadi sudah ada tempatnya masing-masing. Ihdi adalah merupakan kalimat fi'il yang madhinya itu berasal dari hada, yahdi, hidayatan. Ini ini ain fi'il, ini lam fi'il. Lam fi'il itu ada yang terakhir berarti.
Kalau kita lihat huruf yang terakhir, ternyata berupa alif di sini. Berarti apa? Hadayah di hidayatan. Ihdi itu adalah termasuk dalam kategori fi'il amar yang berasal dari mu'tallul akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un. Ini berarti mu'tallul akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un. Sehingga nanti ini mabniun ala hadfi harfil illati. Janganlah kita memiliki pandangan misalnya, harus saya ungkapkan, bahwa idhi kok ada fi'il amar di kasrah Ustaz? Dal yang ada di sini bukan merupakan huruf yang terakhir. Dal di sini adalah ain fi'il. Ini ain fi'il. Lam fi'ilnya mana? Lam fi'ilnya dibuang. Kenapa? Karena ini adalah mu'tallul akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un. Kalau seandainya diproses, karena fi'il amar itu pasti diproses dari fi'il mudhari, hada yahdi. Huruf mudhara'ahnya dibuang, akhirnya menjadi begini. Ya kan? Lam fi'ilnya dibuang karena kebetulan berupa huruf illat. Akhirnya menjadi begini. Nggak mungkin dong bisa dibaca karena yang pertama itu adalah huruf sukun. Datangkanlah yang namanya hamzah. Apakah itu hamzah wasol atau hamzah qata? Karena kebetulan hadza termasuk dalam kategori fi'il yang thulathi mujarrad, maka ini disebut sebagai hamzah wasol sehingga menjadi ihdi. Ini dari hadayah di hidayatan wahudan. Hadayah di hidayatan wahudan, yahdi diproses menjadi fi'il amar, fi'il mudhari' yahdi diproses dari kepada fi'il amar, karena fi'il amar pasti terbuat dari fi'il mudhari'. Dari yahdi menjadi huruf mudhara'ahnya dibuang menjadi begini, nggak bisa dibaca ini, ya. Kemudian karena kebetulan huruf yang terakhir itu adalah berupa huruf illat, maka dibuang juga, tidak mabniun sukun tapi mabniun ala hadfi harfil illati, sehingga menjadi begini. Kemudian karena ini realitasnya tidak bisa dibaca, maka didatangkan hamzah wasol di sini. Hamzatul wasli. Akhirnya menjadi ihdi. Ya. Jadi ihdi itu adalah fi'il amar, mabninya adalah ala hadfi harfil illati, lebih disebabkan karena ihdi adalah merupakan fi'il amar yang berasal dari fi'il mudhari' yang mu'tallul akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un. Dal yang ada di sini bukan merupakan lam fi'il. Dal yang ada di sini berupa ain fi'il. Hada yahdi hidayatan. Ya, begitu. Selesai sekarang sudah. Mabni mu'rab sudah selesai, bahwa ini diputuskan adalah mabniun ala hadfi harfil illati karena kebetulan ihdi berasal dari fi'il mudhari'. Hada yahdi hidayatan wa hudan. Selanjutnya dari sisi maklum majhulnya, Ustaz, maklum majhul itu kan konteksnya yang kaidah itu dhamma awaluhu wa kusira ma qablal akhir, dhamma kullu mutaharrikin wa kusira ma qablal akhir, dhamma awaluhu wa futiha ma qablal akhir. Itu kan hanya fi'il madhi dan fi'il mudhari', Ustaz. Fi'il amar kan tidak. Apakah kemudian kalau seandainya kita bertemu dengan fi'il amar tetap dipertanyakan itu? Tetap dipertanyakan. Ihdi ini yang merupakan fi'il amar ini kira-kira adalah maklum atau majhul? Ketika kita bertemu dengan fi'il yang kita yakini adalah sebagai fi'il amar, tidak ada kemungkinan yang lain. Fi'il amar itu pasti merupakan fi'il yang mabni maklum. Kenapa? Karena fi'il amar selalu diproses dari fi'il mudhari' yang mabni maklum. Saya ulangi lagi. Ketika yang kita hadapi itu adalah fi'il amar, ketika tahapan berfikirnya sudah maklum dan majhul, perhatikan, maklum dan majhul, maka fi'il amar itu pasti maklum, tidak mungkin majhul. Kenapa? Karena fi'il amar, diantaranya adalah ihdi, itu pasti diproses dari fi'il mudhari' yang maklum. Karena demikian tidak ada cerita yang namanya fi'il amar punya naibul fa'il. Fi'il amar itu pasti punya fa'il. Mana fa'ilnya ini Ustaz? Anta. Itu sebaca seperti itu. Ihdi.
nuduhaken sapa sira, sapa panjenengan Gusti Allah. Ya, di sini ada anta yang tersimpan wujuban. Ya, saya tegaskan. Ihdi adalah fi'il amar. Fi'il amar itu pasti diproses dari fi'il mudhari yang maklum, karena demikian tidak mungkin fi'il amar itu punya naibul fa'il. Fi'il amar itu pasti maklum. Karena pasti maklum pasti punya fa'il. Mana fa'ilnya? Karena ini adalah fi'il amar mufrad. Ya, karena ihdi termasuk dalam kategori fi'il amar mufrad. Sebagaimana yang ada di dalam bait nazam, bareng-bareng. Wa min dhamirir raf'i ma yastatiru kaf'al uwafiq nautabid id tashkuru. Dhamir anta yang ada pada lafaz ihdi itu wajib tersimpan. Itu tidak mungkin lepas dari ihdi. Meskipun misalnya ada anta yang nampak, yang menjadi fa'il, tetap anta yang tersimpan di dalam lafaz ihdi. Itulah yang kemudian makna dari mustatir wujuban. Apa mustatir wujuban itu? Didefinisikan oleh para ulama, ma la yahullu mahallahu adh-dhahiru. Ma la yahullu mahallahu adh-dhahiru. Ma la yahullu mahallahu adh-dhahiru. Ini penting diulang-ulang. Kalau seandainya ada kata-kata uskun anta wa zawjuka al-jannata. Uskun anta wa zawjuka al-jannata. Apakah fa'il dari uskun ini adalah anta yang nampak ini? Bukan. Karena uskun merupakan fi'il amar yang tidak bertemu dengan alif tathniyah, waw jamak dan ya muannatsah mukhatabah, maka ini disebut sebagai amar mufrad. Ini ada anta yang tersimpan di dalamnya, yang meskipun ada anta yang muncul, anta yang ada dalam lafaz uskun itu tetap ada, dan itulah yang menjadi fa'ilnya. Pun juga demikian dalam konteks ihdi. Ihdi, di dalam ihdi ada lafaz anta yang tersimpan, yang mustatir wujuban. Apa makna mustatir wujuban? Mustatir wujuban itu adalah ma la yahullu mahallahu adh-dhahiru. Sesuatu yang posisinya tidak memungkinkan digantikan oleh posisi isim zahir atau digantikan oleh sesuatu yang tampak. Itu begitu. Ma la yahullu mahallahu adh-dhahiru. Jadi ini maklum. Karena maklum konsekuensinya punya fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah anta yang tersimpan di dalamnya secara wajib. Ya. Kemarin kita sudah tegaskan kaf'al uwafiq naghtabid idz tashkuru. Itu contohnya. If'al itu adalah uskun anta wa zawjukal jannata. Uwafiq fi'il mudhari' yang didahului oleh hamzah mudhara'ah. Kalau di dalam konteks Al-Qur'an, ad'u ilallahi ana wa manit taba'ani. Lafaz ana di situ bukan menjadi fa'il, yang menjadi fa'il adalah ana yang tersimpan di dalam lafaz ad'u, yang mustatirnya itu adalah wujuban. Ya. Ma kunta ta'lamuha anta, ma kunta ta'lamuha anta. Anta di situ bukan menjadi fa'il. Yang menjadi fa'il adalah dhamir anta yang tersimpan secara wajib di dalam lafaz ta'lamu. Imma an nakuna nahnul mulqin. Nahnu di situ bukan merupakan fa'il. Ya. Dia fungsinya taukid. Ana yang pertama fungsinya taukid, anta yang kedua tadi fungsinya adalah taukid. Pun juga demikian. Imma an nakuna nahnul mulqin. Itu juga merupakan taukid fungsinya. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah nahnu yang tersimpan di dalam lafaz nakuna. Oke, kita selesai ini. Apakah ihdi ini termasuk dalam kategori fi'il lazim atau muta'addi? Saya tegaskan bahwa ihdi itu adalah termasuk dalam kategori fi'il yang variatif. Yang jelas ini pasti muta'addi. Nah, gitu. Cuman
Kalau seandainya kita lihat data-data yang ada di dalam Al-Quran, muta'addinya yahdi ini banyak. Ada yang muta'addi kepada satu maf'ul, kenyataannya ada itu. Ada yang kepada dua maf'ul, yang dua maf'ul itu, ya, kalau ngantuk diingatkan. Yang dua maf'ul itu, ya, yang dua maf'ul kadang-kadang menggunakan huruf jar, kadang-kadang tidak menggunakan huruf jar. Yang menggunakan huruf jar itu kadang-kadang dengan menggunakan ilah, kadang-kadang dengan menggunakan li. Jadi skemanya hada yahdi itu, ya, hada yahdi hidayatan, ini wahudan yang terkenal begitu, masdarnya yang terkenal ini ada dua ini, itu pasti muta'addi, tidak mungkin lazim. Tapi muta'addinya ada yang ila maf'ulin wahidin, ya, ada juga muta'addinya yang ila maf'ulaini. Yang ila maf'ulin wahidin di dalam Al-Quran contohnya innaka la tahdi man, satu maf'ul, ahbabta, kamu Muhammad, ya, bukanlah orang yang memberi hidayah kepada orang yang engkau sukai, yang engkau cintai. Jadi maf'ul bih, cuman satu. Ya. Realitas hadayah di hidayatan wahudan di dalam ilmu-ilmu tafsir, di dalam kitab-kitab tafsir itu disimpulkan bahwa hada ini memang fi'il muta'addi, tapi muta'addinya variatif. Ada yang realitasnya muta'addi kepada satu maf'ul, contohnya innaka la tahdi man, cuman satu. Kamu bukan orang yang memberi hidayah kepada orang. Itu sudah sempurna. Ada yang muta'addinya itu bi ghairi wasitati harfi jarrin. Langsung bi ghairi wasitati atau wasilati harfi jarrin. Begitu. Contohnya seperti ini. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina as-siratal al-mustaqim. Ya. Nah, di sini adalah maf'ul awal, as-sirata di sini adalah maf'ul tsani. Begitu. Ada yang dengan menggunakan huruf jar, pakai huruf jar. Huruf jarnya itu memungkinkan pakai ila, memungkinkan pakai li. Ya, kalau sudah ditawarkan variatif begini, maka kita boleh menggunakan langsung dua maf'ul, memungkinkan kita pakai huruf jar ilah, memungkinkan juga pakai huruf jar li. Hadani Rabbi ila siratim mustaqim. Ila. Hadani. Maf'ul bih pertama. Ila ghairu sharih, yang kedua pakai ila. Yang kedua, alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Hadana lihadza. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Yang paling penting adalah panjenengan punya wawasan dan pandangan bahwa tentang hada diuraikan secara bagus oleh para ulama, di mana ada tawaran hada itu memungkinkan dianggap muta'addi kepada satu maf'ul, innaka la tahdi man ahbabta. Ada yang muta'addinya kepada dua maf'ul. Yang muta'addi kepada dua maf'ul itu ada yang mubasyaratan dengan tanpa perantaraan huruf jar, apakah itu ila atau li. Ihdinas siratal mustaqim. Ada juga yang mengatakan bahwa muta'addinya ihdi hadayah di hidayatan itu kalau muta'addi kepada dua maf'ul itu pakai huruf jar ila. Hadani rabbi ila siratim mustaqim. Ila siratim mustaqim, maf'ul yang keduanya pakai ila. Ada yang pakai li. Alhamdulillahilladzi hadana.
Alhamdulillahilladzi hadana lihadza, lihadza, lihadza. Itu variasi tentang hada yahdi hidayatan. Jadi dipastikan bahwa ihdi di situ adalah merupakan fiil yang muta'addi. Muta'addinya ada yang satu maf'ul, ada yang dua maf'ul. Dalam konteks ihdinas siratal mustaqim, ini adalah termasuk dalam kategori fiil muta'addi yang kepada dua maf'ul. Maf'ul bih pertamanya adalah na, maf'ul bih keduanya adalah as-sirata. Itu semacam itu. Ya, jadi ada gambaran. Meskipun ini informasi awal. Kalau seandainya sampai pengkaji tafsir, itu nanti bisa dipetakan. Ya kan? Nanti bisa dipetakan. Kira-kira kalau seandainya hadayah di hidayatan itu muta'addinya dengan tanpa menggunakan huruf jar, orientasinya kemana? Arahnya kemana? Kalau seandainya pakai ilah, orientasi dan arahnya kemana? Kalau seandainya pakai li, orientasi dan arahnya kemana? Oh, itu tidak habis-habis kalau seandainya sampean mau berpikir. Ya, harusnya sampean itu lebih pintar daripada orang-orang terdahulu. Kenapa? Karena realitasnya sekarang sudah sangat banyak yang namanya buku-buku yang sudah terbukukan, bahkan tidak terbatas pada yang manual, tapi ada yang digital. Sampai membuka laptop, di situ ada maktabah syamilah, sampai kemana-mana bawa perpustakaan sudah. Dan itu melebihi kadang-kadang koleksi yang ada di perpustakaan manual itu. Tapi karena kita tidak serius untuk menjadi seorang ilmuwan, kita terlalu sibuk, ya, maka kita kena kaidah al-ishtighal bi ghairil maqsud i'radun anil maqsud. Al-istighal sibuk pada sesuatu, al-istighal bi ghairil maqsud dengan sesuatu yang bukan merupakan tujuan adalah i'radun, merupakan keberpalingan anil maqsud dari tujuan. Jadi ilmuwan kok nggak pernah sinau. Sibuknya pada sesuatu yang lain, ya lain. Sudah. Ya, itu penting untuk kemudian ditegaskan. Jadi ihdi dalam konteks ini adalah merupakan fiil muta'addinya kepada dua maf'ul dengan tanpa menggunakan huruf jar. Nah, yang pertama itu adalah merupakan maf'ul bih pertama, yang kedua adalah as-siratal mustaqim adalah maf'ul bih yang kedua dari ihdi. Sekarang ngomong ada tulisan banyak, bahkan tulisan, bahkan ada bentuk nazam juga seperti yang kemarin saya tegaskan. Al-adab ma'allahi fil i'rab. Al-adab, etika ma'allahi, bersama Allah, fil i'rab, dalam konteks mengi'rab. Ketika lafaz Allah realitasnya menjadi maf'ul bih, maka tidak boleh disebut sebagai maf'ul bih, tapi mansubun ala ta'zim. Itu sudah kita putuskan. Ihdi juga dalam konteks ihdi di mana al-mas'ul yang diminta itu adalah Allah, kita bahwa ihdi itu adalah fi'il amar. Ya. Ketika al-mas'ul itu adalah ar-rabb atau adalah Allah, maka ini boleh disebut sebagai fi'lut talab atau fi'lud du'a. Etika. Oleh sebab itu etika itu sangat penting. Ya. Begitu. Jadi tentang etika. Meskipun realitasnya ya kita tahu ihdi itu adalah fi'il amar, tapi dalam konteks ketika al-mas'ul yang diminta, yang diperintahkan, misalnya begitu, itu adalah Allah, jangan menyatakan bahwa itu adalah fi'il amar, tapi fi'lud du'a atau fi'lut talab.
Itu begitu. Etika. Ya. Jadi diperhatikan masalah etika itu. Kalau seandainya sampean menjadi seorang ilmuwan, maka harus beretika. Gitu. Luar biasa etika yang ditawarkan itu. Ya, begitu. Tentang ihdi sekarang. Ngomong dalam konteks fi'il amar secara keseluruhan. Orang mukmin itu sudah mendapatkan hidayah, Ustaz. Ya sudah. Kok masih disuruh minta hidayah? Kalau seandainya saya misalnya sedang tidak memegang buku, perhatikan ini ilustrasinya. Pegang buku itu. Saya pegang. Ya, pegang buku itu, saya pegang. Tapi kalau seandainya saya sedang memegang buku, kemudian saya mengatakan, ada orang yang mengatakan, pegang buku itu loh, kan sudah saya pegang. Perintah itu pada sesuatu yang belum dilakukan. Bisa jadi dalam perdebatan ini akan muncul pada diri sampean. Coba, paham ya? Tendang. Loh, kalau sudah menendang, kenapa kok harus diperintahkan? Jadi secara umum, yang namanya amar itu adalah talabul fi'li. Talabu husulil fi'li. Secara umum begitu. Ayo, ini sampean bisa jadi akan berhadapan dengan ini. Oleh sebab itu, masalah ini banyak dikaji oleh para ulama. Ya. Loh, kalau seandainya orang sudah mendapatkan hidayah, kok sih kok sih minta? Loh, itu kan tahsilul hasil namanya. Minta itu pada sesuatu yang belum dilakukan. Karena substansi dari amar itu adalah ya talabu husulil fi'li. Ini berlogika. Ya, bisa jadi akan ditanyakan. Gitu. Lalu kenapa kok kemudian ada ihdinas siratal mustaqim padahal orang mukmin semuanya sudah dapat hidayah? Orang kalau seandainya sudah mengatakan atau membaca Al-Fatihah itu sudah mendapatkan hidayah. Tapi kenapa kok kemudian disuruh? Ada beberapa jawaban untuk itu. Yang pertama, memang fi'il amar, konsep dasarnya, makna hakikinya, ada hakikat dan majaz, itu adalah talabu husulil fi'li. Tapi bisa digeser pada yang lain. Ya. Tapi memungkinkan digeser menjadi yang lain, menjadi talabu husulid dawam. Ini tawaran para ulama. Talabu husulid dawam. Ya. Pendekatan inilah yang kemudian para ulama banyak menafsirkan ihdinas siratal mustaqim dengan basirna ya Allah fihi wa tsabbitna ya Allah alaihi. Ya, itu semacam itu. Ya Allah, perlihatkanlah hidayah dan tetapkanlah saya pada hidayah itu. Itu berarti pendekatannya sudah menggeser dari arti hakikat dari fi'il amar menjadi dari talabu husulil fi'li menjadi talabu husulid
dawam. Itu. Yang kedua adalah hidayah itu, ini jawaban yang kedua, kalau seandainya begitu. Hidayah itu marotib, tingkatan. Ya. Hidayah itu bertingkat. Ada orang yang mendapatkan hidayah hanya puasa saja. Gak mau sholat. Ya kan, realita. Minta hidayah berarti di samping sholat juga rukun Islam juga dilakukan. Ya sholat. Ada yang sholat itu misalnya, ini tingkatan-tingkatannya. Hanya mau melaksanakan yang wajib-wajib saja. Sunnah belum. Memberi hidayah itu berarti meningkatkan. Dari hanya sekedar kewajiban rutin fardu menjadi sunnah. Memungkinkan. Ya. Jadi yang dimaksud itu meningkatkan marotibnya. Meningkatkan marotibnya. Tingkatan-tingkatan hidayah itu realitasnya banyak. Ono uang sholat macam-macam, tapi tidak senang sedekah sih. Ya kan? Ihdinas siratal mustaqim yang menambah sesuatu yang sementara ini belum terbuka dalam diri kita. Suka bersedekah, suka menolong orang, dan seterusnya. Dengan menggunakan ihdinas siratal mustaqim, maka itu ada tambah. Dalam ayat Al-Quran, surat Muhammad ada kata-kata walladzina tadaw zadahum huda. Jadi ada memang. Orang yang minta hidayah terus itu akan ditambah hidayahnya. Yaitu bahwa hidayah punya marotib. Itu semacam itu. Yang selanjutnya adalah dalam tradisi kita juga terdapat ini apa namanya? Dalam tradisi kita juga terdapat sesuatu yang bahkan meskipun sudah kita lakukan, tapi kita tetap meminta untuk tetap melakukannya. Kalau seandainya sesuatu itu sifatnya harus sustainable, harus berlangsung lama, bukan merupakan perbuatan yang dilakukan hanya sesaat, rek makan itu sesaat. Nasihat orang tua kepada kita yang sudah beristri, padahal kita sudah rukun. Sing rukun, yuk. Kita dengar itu. Sing rukun, padahal kita sudah rukun. Ya kan? Sampean kalau seandainya sedang membonceng anak kecil misalnya, sudah cekelan, ayo cekelan. Padahal masih cekelan. Itu terjadi dalam diri kita. Ketika sesuatu itu secara konsisten dari awal sampai akhir, dari A sampai Z, butuh yang namanya sustainabilitas, keberlanjutan, maka biasa itu. Sehingga istilah dalam tafsir itu dikatakan, jangan sampai kita masuk dalam kategori marzuqul bidayah wa mahrumun nihayah. Itu istilah ahli tafsir. Ya. Marzuqul bidayah. Orang yang permulaannya itu diberi rizki. Ya, diberi hidayah oleh Allah. Marzuqul bidayah. Tapi wa mahrumun nihayah. Akhirnya su'ul khatimah dia. Contoh yang paling dahsyat apa ini? Iblis. Iblis pertama itu adalah orang yang atau makhluk yang tingkat ibadahnya itu sudah melampaui malaikat. Ini istilah penting ini. Begini-begini ini. Ya. Ada istilah yang ditawarkan oleh ahli tafsir, marzuqul bidayah wa mahrumun nihayah. Pernah dengar kata-kata cerita Barseso misalnya. Orang yang luar biasa, penggaweannya itu ibadah, terus di akhir hayatnya su'ul khatimah. Ya kan? Bal'am juga begitu.
Ya. Istilahnya adalah marzuqul bidayah, diberi rezeki untuk kemudian mendapatkan hidayah pada permulaannya, tapi mahrumun nihayah, diharamkan mendapatkan hidayah pada akhirnya. Ya. Itu semacam itu. Jadi ada 3 alasan. Yang pertama, kita geser makna hakikat menjadi makna majas. Ya. Yang kedua, kita memiliki pandangan bahwa hidayah itu adalah marotib, ada tingkatan-tingkatan. Karena demikian ketika kita misalnya mengatakan ihdi, itu ya tetap relevan. Karena realitasnya dalam kehidupan kita sama sekali tidak sempurna. Ada tingkatan-tingkatan. Orang yang puasa kadang-kadang tidak sholat. Orang yang sholat kadang-kadang tidak puasa. Jadi tetap relevan meskipun misalnya kita sebagai orang yang sudah mengklaim sebagai mendapatkan hidayah, tapi tetap setiap hari 17 kali misalnya dalam satu hari satu malam itu mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tetap relevan. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, meskipun sampean wis belajar pateng, itu saya dikongkon sing rajin. Ya kan? Yang rajin. Ketika sebuah perbuatan itu dituntut untuk konsisten, istiqomah, dilakukan mulai awal sampai akhir, itu biasa. Menasehati seperti itu biasa. Ya, ada suami istri yang sudah rukun. Ya, itu tetap orang tua menasehati sing rukun. Padahal sudah rukun. Karena demikian ada istilah. Istilah-istilah gini penting. Kalau seandainya baca sendiri sampean sulit ya. Oleh sebab itu sampean harus ngaji kalau seandainya ngaji i'rabul Quran itu. Bukan tahsilul hasil, tapi takmilul kamil. Istilah yang muncul. Bukan tahsilul hasil. Melaksanakan sesuatu yang sudah ada. Nguyai banyu segoro kan gak mungkin itu. Itu tahsilul hasil namanya. Tapi takmilul kamil, menyempurnakan sesuatu yang sudah sempurna, marotibnya tadi. Ya, begitu. Wacana-wacana yang muncul. Masih ada masalah tentang ihdinas siratal mustaqim. Masih ada. Agar sampean dengar. Bagaimana kalau itu diucapkan oleh orang yang tingkat kesempurnaan hidayahnya sudah maksimal, sudah tidak mungkin naik lagi. Siapa itu? Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mungkin tidak kita pikirkan itu. Kalau seandainya itu diucapkan oleh makhluk, ya marotib memang. Itu yang saya katakan the power of baca. Ya. Kekuatan dari membaca itu begitu. Sampean baca. Ya kan? Sama sekali. Ketika kita belum baca atau belum mendengarkan penjelasan ihdinas siratal mustaqim, problematikanya itu biasa-biasa itu. Oh ternyata di situ itu ada masalah. Kenapa ya? Kita yang sudah mendapatkan hidayah, kok saya tetap harus mendapatkan hidayah? Oh itu bergeser dari arti hakikat menjadi arti majas. Oh itu bergeser. Oh itu maksudnya itu marotib. Hidayah itu ada tingkatannya. Realitas dalam kehidupan itu memang seperti itu. Ada tingkatannya. Ya kan? Yang selanjutnya adalah ketika perbuatan itu secara konsisten harus dilakukan, keberlanjutannya dituntut. Tidak jarang kita temukan misalnya dalam realitas kehidupan, orang yang awalnya baik-baik, ternyata meninggalnya su'ul khotimah. Itu ada. Realitas semacam itu ada. Gitu ya. Maka menasehati orang yang sudah melakukan sesuatu untuk konsisten pada itu sudah biasa. Kalau seandainya sampean punya anak kecil sedang digonceng, meskipun cekelan, padahal sudah cekelan. Sudah pakai pegang, ayo pegangan. Padahal sudah sudah pegangan. Itu semacam itu. Ya. Ada masalah masih Ustaz? Ada, tersisa satu yang saya baca, yang hasil temuan saya saja. Bagaimana konteksnya kalau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu a'la marotib, tidak ada lagi sudah. Ya. Gimana itu? Loh, Nabi Muhammad kok masih mengatakan ihdinas siratal mustaqim? Ya, wacana itu muncul, masih muncul itu.
Dan itu sama sekali, kalau seandainya tidak kita baca, itu tidak akan terpikirkan dalam diri kita, dalam benak pikiran kita. Oleh sebab itu, kita sudah disediakan menu oleh para ulama tentang masalah ini. Baca sampean. Ya. Dalam konteks Nabi Muhammad bagaimana? Inilah ada faidah tasyri', ada faidah uswah, pensyariatan. Ya. Memberi contoh kepada umatnya. Itu seperti itu. Jadi apa yang dilakukan Muhammad itu adalah, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu adalah bentuk pensyariatan yang itu kemudian harus dilakukan oleh umatnya. Harus ditiru oleh umatnya. Ya, jadi Nabi sholat tahajud sampai bengkak. Nabi baca istighfar melampaui kita membaca istighfar misalnya. Itu apa? Ya, untuk kemudian memberikan contoh kepada umatnya dan seterusnya. Jadi intinya itu tentang ihdinas siratal mustaqim, wacana yang muncul dan berkembang itu semacam itu. Oke ya, sekarang ihdinas siratal mustaqim, nah di situ adalah menjadi maf'ul bih yang pertama dari ihdi. As-siratal mustaqim itu adalah maf'ul bih yang kedua. As-sirata di sini. Inilah alasan kenapa kok kemudian dibaca as-sirata. Kalau seandainya kita di sini kemarin ngomong as-sirata, pembahasan tentang muncul juga. Ya. Yang ada pada lafaz as-sirata itu adalah al-ahdiyah li ahdi dzihni. Yang dimaksud as-sirata di sini tidak ada lain kecuali Islam. Yang ada di sini mengarahkan kita pada pengertian khusus, pengertian yang dipahami oleh semua orang, ya, bahwa as-siratal mustaqim itu adalah Islam, bukan yang lain. Itu gara-gara alnya. Gitu. Menjadi maf'ul bih. Ihdi, menunjukkanlah siapa panjenengan Allah, na akan kami. As-sirata akan jalan al-mustaqimah yang lurus. Ihdi nuduhakena sapa panjenengan Gusti na ing kita. Kok na Ustaz, kok tidak ihdini? Kok ihdina? Itu semuanya dibahas. Apa yang saya ucapkan ini bukan hasil dari nalar saya. Murni bukan. Itu hasil bacaan saya dari tafsir-tafsir yang ada, yang berhasil kita jangkau. Ya, ada diskusi tentang kenapa kok kemudian tidak ihdina, kok tidak ihdini, kok ihdina. Ada diskusi. Ya, begitu. Salah satu argumentasinya adalah innad du'a, sesungguhnya doa, mahma kana a'amma, kalau seandainya itu lebih umum, kana ilal ijabati aqraba, maka itu lebih memungkinkan, lebih dekat untuk diijabah oleh Allah. Oleh sebab itu doa bersama menjadi sangat penting. Doa berjamaah itu sangat penting. Innad du'a, kesimpulan para mufassir begitu. Ini bisa dicek di dalam kitab-kitab tafsir. Innad du'a, sesungguhnya doa, mahma kana a'amma, apabila lebih umum, melibatkan banyak orang, kana mahma kana a'amma kana lil ijabati akraba. Doa itu lebih umum, lebih mendekati untuk kemudian diijabah. Di dalam tafsir-tafsir ada
dialog antara guru murid yang itu menjadi ilustrasi pentingnya untuk kemudian doa bersama-sama itu, doa berjamaah itu. Ada seorang guru ngomong kepada murid, kalau seandainya sampean itu ngomong atau mendoakan saya, radhiyallahu anka wa an jama'atil muslimin. Gurunya itu memberi petunjuk. Ketika sampean ngomong radhiyallahu anka, yang doa itu khusus untuk saya, ya, pada saat itu apakah sampean itu ingat pada saya atau tidak ingat, itu gak masalah. Lebih baik ingat sama saya. Jadi ada hadir, hatinya itu hadir pada saat itu. Ya kan? Tapi nggak masalah meskipun tidak ingat. Tapi tolong. Tapi kalau seandainya sampean sudah ngomong wa an jama'atil muslimin, tolong saya diingat di situ. Kenapa? Karena saya yakin di antara jama'atul muslimin ada orang yang berhak untuk kemudian dikabulkan doanya. Karena keikhlasannya, karena kewiraiannya, karena kezuhutannya, dan seterusnya. Pada saat orang itu diterima, permintaan kita untuk orang itu diterima, maka saya akan ikut. Paham maksud saya? Jadi lebih penting, lebih kiai atau guru itu lebih senang masuk dalam jama'atil muslimin daripada doa khusus untuk yang bersangkutan radhiyallahu anka. Karena doa khusus itu bisa jadi gak diterima itu. Ya karena terlalu banyak dosa, terlalu banyak macam-macam, misalnya banyak makan barang haram macam-macam menjadi tidak diterima. Tapi jama'atul muslimin, di situ ada orang ikhlas, orang luar biasa dan seterusnya. Lah ketika orang ini diterima, maka saya juga ikut di situ. Ihdinas siratal mustaqim, itu begitu anunya. Ya, ihdinas siratal mustaqim, itu seperti itu. Jadi ad-du'a innad du'a mahma kana a'amma, lebih umum kana ilal ijabati atau lil ijabati aqrabah. Ya, begitu. Besok tentang mustaqim akan kita jelaskan. Ya, itu adalah wacana-wacana yang muncul di samping masalah nahwu, juga masalah-masalah yang memungkinkan dalam keseharian kita, memungkinkan di situ terjadi dialog, ya, yang sampean bagaimanapun juga sebagai seorang muslim itu harus mampu menjawabnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Ayo silakan belajar sama teman, jangan kesusu pulang.